kemarin kan sekitar 3 minggu jenengan sudah bilang mau klarifikasi tentang apa yang jenengan tuduhkan ke saya. Sampai detik ini saya tunggu-tunggu kok tidak ada, bahkan jenengan hanya gimana ya, konten jenengan itu hanya bertarung dan bertarung. Anda tidak mengindahkan apa ya, permintaan saya ke jenengan. Ini terus saya maunya jenengan itu gimana? Saya datang ke Padepokan saya tidak masalah, tapi ya mohon maaf, ketika saya datang ke Padepokan, nanti yang datang itu bukan saya sebagai RT, tetapi saya sebagai Rikek 90, seorang pemuda. Pak Ate, ini kalau masalah seperti ini tidak bisa diselidiki, ini harus diselesaikan. Kalau memang jenengan di pihak yang benar gitu, sampean saya undang untuk datang ke pondok, kita selesaikan masalah ini. Karena saya memberikan uang segitu, gitu. Saya memberikan uang segitu. Saya tidak mempermasalahkan masalah uangnya. Ini masalah tentang kebenarannya, begitu. Jadi masalahnya sekarang sudah selesai antara saya dan panjenengan. Saya cuma minta pembuktian dari apa yang tadi jenengan sampaikan. Kalau panjenengan mau minta klarifikasi, tunjukkan buktinya sama saya. Kalau sampean tidak menerima apa yang tadi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi saudaraku yang baru saja menjalankan ibadah sholat subuh. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Saya Samsudin Al-Fakir yang bodoh ini mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya live TikTok pagi ini ingin menyambungkan tali silaturahmi dan ingin saling mendoakan dengan panjenengan semua dimanapun berada. Semoga panjenengan semuanya diberikan kemudahan, mudah untuk membayar hutang, mudah untuk mencari rezeki, dan juga mudah untuk mendapatkan jodoh bagi yang belum mendapatkan jodoh. Amin ya rabbal alamin. Banyak informasi dari saudara-saudaraku di beberapa tempat yang tertipu dengan akun yang mengatasnamakan saya. Perlu saya sampaikan untuk semua saudaraku dimanapun berada bahwa saya tidak punya akun Facebook. Saya tidak pakai Facebook. Jadi siapapun yang pakai Facebook mengatasnamakan saya itu adalah penipuan. Sebab saya Samsudin, atau sering dipanggil orang Bu Samsudin atau Mbah Din, saya tidak punya Facebook. Saya tidak pakai Facebook. Jadi siapapun yang pakai Facebook itu semuanya penipuan. Dan bagi saudara-saudaraku yang mau memesan media ruqyah, baik itu herbal ataupun sarana seperti sorban, tasbih, cincin, rompi, dan lain sebagainya,
maupun herbal seperti kunir, madu, daun wali kungkun, daun bidara untuk buang sekolo, atau madu untuk pengasihan, langsung saja WA di nomor admin saya yang tertera di akun YouTube Mbah Din. Selain dari nomor WA yang tercantum di akun YouTube saya, itu semuanya penipuan. Nggih, matur suwun untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Di pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang diberikan Allah ini bisa kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita harus bersyukur dengan apapun yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan ketika kita dicaci, ketika kita dibuli, ketika kita dihina, bahkan ketika kita difitnah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya bukan kita yang mencaci, bukan kita yang membuli, bukan kita yang menghina, bukan juga kita yang memfitnah. Bersyukur kepada Allah karena kita yang dihina, kita yang dicaci, kita yang dibuli, kita yang difitnah, sehingga kita bisa merasakan betapa sakitnya, betapa sulitnya ketika kita dihina, dicaci, dan bahkan difitnah, sehingga kita tidak akan pernah menfitnah, mencaci maupun membuli orang, insya Allah. Ini semuanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Walaupun kita rasakan itu tidak baik, itu tidak enak, tapi itu sebenarnya adalah yang terbaik untuk diri kita. Karena Allah yang maha tahu tentang apa yang ada di dalam diri kita. Bukan yang apa kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau keinginan kita tentu bermacam-macam, tetapi Allah maha tahu mana yang sebenarnya kita butuhkan. Hidup di dunia itu pada hakikatnya adalah menerima apa yang diberikan Allah kepada diri kita, bukan meminta. Maka kunci di dalam berdoa itu ialah hatinya senang. Karena yang disenangi Allah bukan hanya ibadah kita, bukan hanya sholat kita, bukan hanya puasa kita, bukan hanya zikir kita, tapi yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita senang dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Yang disenangi Allah bukan hanya sholat kita, bukan hanya puasa kita, tetapi yang disenangi Allah adalah ketika kita senang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senang ketika menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah senangi. Jadi yang membuat Allah senang kepada kita itu bukan hanya ibadah kita, bukan hanya puasa, zikir kita, tetapi ketika kita senang dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Senang dengan istri kita, makanya ketika kita ngobrol, kita bercanda, atau bahkan kita tidur dengan istri kita, itu adalah ibadah. Itu adalah suatu hal yang disenangi oleh Allah. Setidaknya kita berkumpul dengan istri kita, kita tidak maksiat, kita tidak main perempuan. Ketika kita senang dengan pekerjaan kita, kita bersyukur, itulah yang disenangi oleh Allah. Karena dengan bekerja kita tidak mencuri, kita tidak berbuat maksiat. Setidaknya ketika kita ngopi, ngobrol dengan teman, kita senang, itu juga insya Allah Allah senangi. Karena ketika kita ngopi, ngobrol dengan teman, kita tidak dugem, tidak main ke warung kopi atau ke tempat purel. Jadi ketika kita senang dengan hidup kita, ketika kita senang dengan Allah yang perintahkan ke kita, dan kita senang tidak menjalankan, tidak melakukan yang Allah larang, itulah yang Allah senangi. Maka saya selalu senang dengan santri-santri saya, dengan ibadah anak-anak saya ketika itu tidak maksiat. Karena tirakat yang paling kuat itu ialah ketika kita tidak maksiat. Seperti yang saya nukil dari guru saya, bahwa tirakat yang paling kuat itu adalah ketika kita tidak maksiat. Karena untuk ibadah semua orang bisa, tapi untuk tidak melakukan maksiat jarang orang yang bisa. Jadi semoga kita semuanya
diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah dan tidak melakukan maksiat. Karena istighfar yang baik itu, yang diterima oleh Allah itu tanda-tandanya ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, lalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ada kerentek di dalam hati kita untuk tidak mau lagi melakukan maksiat. Ketika kita sudah istighfar, tetapi di dalam hati kita ada keinginan atau terus ingin melakukan maksiat tersebut, menandakan istighfar kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah beristighfar. Dan untuk semua saudaraku, semoga kita semuanya bisa terus istiqomah di dalam bersolawat, karena dengan bersolawat insya Allah hati kita tidak akan suka melakukan maksiat. Makanya santri-santri saya banyak yang tatoan, banyak juga yang mantan preman. Ketika mereka bertanya ke saya, apakah saya boleh menjalankan sholat, apakah saya boleh mengamalkan sholawat, sedangkan saya terkadang masih melakukan maksiat? Saya katakan boleh, karena sampai kapan kamu menunggu kamu nggak suka melakukan maksiat? Iya, kalau nggak keburu mati, iya tahu. Maka terus jalankan sholat, terus amalkan sholawat, sampai pada akhirnya panjenengan tidak mau lagi melakukan maksiat. Jangan kebalik, jangan mentang-mentang masih melakukan maksiat lalu tidak mau menjalankan sholat, lalu tidak mau mengamalkan sholawat. Ini adalah bisikannya setan, karena setan itu masuk dari alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, waswas. Tidak usah khawatir sholatnya tidak diterima oleh Allah, tidak usah khawatir sholawatnya tidak diterima oleh baginda Rasulullah. Karena dengan istiqomah kita menjalankan sholat, dengan istiqomah kita mengamalkan sholawat, nanti di dalam batin kita akan tertarik untuk tidak lagi suka melakukan maksiat. Jangan kebalik, jangan sampai kebalik, jangan sampai karena masih melakukan maksiat lalu tidak mau menjalankan sholat, lalu tidak mau mengamalkan sholawat. Terus amalkan sholawat, terus jalankan sholat, walaupun terkadang kita masih melakukan maksiat. Oke, untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk panjenengan semuanya yang mau memesan media herbal ruqyah, silahkan. Semuanya insya Allah sudah kita asma dengan asrar sholawat Nurizati dan juga sholawat Jibril, plus ditambah untuk pelarisan dan juga untuk pengasihan, yaitu dengan Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim. Insya Allah sudah kita doakan, semoga saja bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Matur suwun, terima kasih. Saya hanya berdoa, dan hasilnya semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ujung-ujungnya sales? Iya, kan jualan halal ya, yang penting tidak mencuri, yang penting tidak menipu, gitu sayang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ada yang masuk Assalamualaikum. ke room kita. Ini kayaknya saya kenal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, matur suwun sangat. Ini Pak RT, Pak RT tetangga saya ini, masya Allah. Tumben ini, kaget saya. Lagi live TikTok, jenengan masuk, masya Allah. Saya benar-benar kaget ini. Ada Pak RT, masya Allah. Tetangga saya ini, cuman beda berapa rumah ya? 4 rumah ya, 5 rumah ya, 5 rumah lah dari tempat saya, masya Allah. Wah, suatu kehormatan ini ada Pak RT masuk ke room saya, subhanallah. Selamat pagi Pak RT. Selamat pagi, alhamdulillah selamat pagi Pak Udin. Terima kasih atas waktu jenengan. Siap. Bangun tidur Pak RT. Habis subuh olah sholat subuh. Masya Allah, alhamdulillah. Nggih. Matur suwun panjenengan sudah mau masuk ke room saya ini. Jenengan boten Nggih. sholat. Pripun Pak RT? Pun sholat jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah Pak RT. sudah alhamdulillah. Nggih. Matur suwun. Pripun Pak RT? Pripun? Maaf. Kemarin kan sekitar 3 minggu jenengan sudah bilang mau klarifikasi tentang apa yang jenengan tuduhkan ke saya. Sampai detik ini saya tunggu-tunggu kok tidak ada, bahkan jenengan hanya gimana ya? Konten jenengan itu hanya bertarung, Anda tidak mengindahkan apa ya? Permintaan saya ke jenengan. Ini terus saya maunya jenengan itu gimana? Nggih. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu ke jenengan atas kesalahan yang saya buat. Karena kesalahan yang saya buat itu benar-benar murni dari sesuatu hal yang membimbing saya. Jadi saya mohon maaf. Ya, saya jenengan mau percaya atau enggak percaya ya enggak apa-apa, itu urusan jenengan. Tapi yang jelas saya mohon maaf atas semua yang saya lakukan ke jenengan. Dan yang kedua kalinya saya mau mengucapkan terima kasih karena jenengan mau masuk ke room saya. Terus yang ketiga saya mau menjawab pertanyaan yang terpaksa loh ini masuk di sini, saya terpaksa. Nggih. Yang ketiga gini Pak RT, makanya saya mengucapkan terima kasih panjenengan mau masuk ke room saya. Saya kan pertama kali pulang dari pondok waktu setelah saya mukul panjenengan itu. Waktu saya ngajak berantem jenengan itu, saya ngajak bacoan jenengan itu kan, saya kan habis itu sama santri-santri saya langsung dibawa ke pondok. Betul. Nah, setelah saya pulang dari pondok, itu saya dikasih tahu sama santri-santri saya, bah, tadi siang itu jenengan waktu pengobatan itu hilang kesadaran gitu. Jenengan itu ngamuk-ngamuk gitu, mukulin beberapa santri, terus juga sampean itu langsung jalan terus nantangin Pak RT gitu, kata santri saya. Terus saya jawab, masa iya toh, saya bilang kayak gitu, masa iya gitu. Iya gitu, ada kok videonya, kata santri saya. Terus akhirnya ya sudah kalau gitu saya tak minta maaf ke tempat Pak RT gitu. Bisa jadi itu adalah petunjuk yang salah atau mungkin kerentek hati yang salah. Saya mau minta maaf ke sana. Sebab itu kan saya 2:30 itu kan langsung ke rumahnya jenengan. Langsung ke rumah jenengan itu langsung minta maaf. Karena itu murni dari dalam hati saya tanpa ada embel-embel apapun. Bukan saya itu takut jenengan laporkan atau apa, bukan. Itu murni dari hati saya karena saya merasa bersalah kayak gitu. Nah, setelah saya minta maaf ke jenengan kan, saya kan ngasih nomor HP ke jenengan, ya toh. Nah, waktu itu saya itu sebenarnya mau menghubungi jenengan, cuman kan saya nggak enak. Apakah saya menghubungi ini nanti
ganggu waktu kerja jenengan atau enggak, kan saya enggak mau ganggu jenengan. Nah, saya tunggulah konfirmasi dari jenengan untuk menghubungi saya. Kan sama udah punya nomor saya. Nah, waktu itu saya tunggu jenengan kok nggak konfirmasi sampai pada hari ini. Jadi yang namanya konfirmasi itu atau yang jenengan sampaikan tadi apa itu? Klarifikasi. Yang namanya klarifikasi itu berdua. Kalau sendiri itu namanya membela diri. Jadi saya tidak mau klarifikasi kalau sendiri. Saya itu menunggu jenengan untuk datang ke pondok atau menghubungi saya, nanti klarifikasinya berdua. Kalau sendiri itu namanya bukan klarifikasi tapi membela diri. Ngoten Pak RT. Jadi mohon maaf kok tidak klarifikasi karena memang saya pengennya berdua. Kalau berdua itu klarifikasi, kalau sendiri itu namanya membela diri. Ngoten Pak RT. Betul. Sekarang begini ya, saya jelaskan. Saya terima kasih jenengan dengan kesadaran diri jenengan datang ke rumah saya minta maaf walaupun jenengan tidak punya etika datang jam 2:30 pagi. Tapi ya oke lah. Kalau saya harus klarifikasi dengan jenengan terus saya harus datang ke Padepokan, itu nanti pasti menimbulkan fitnah yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Dengan jenengan datang ke rumah saya jam 2:30 pagi, ada warga yang melihat, itu pun sudah menjadi hoak. Gitu loh. Terus sekarang beginilah, saya itu cuma tanya sama jenengan. Ketika jenengan perjalanan ke Condromowo, jenengan itu begitu banyak sekali loh. Apa itu gimana ya? Hujatan ke saya yang tentang saya penggerak demo, jenengan merasa memberikan uang pribadi ke saya. Oke lah, kalau masalah uang 5 juta saya menerima, tapi saya kan hanya menjadi saksi. Dan itu pun uang 5 juta saya langsung serahkan ke para pekerja dan serepes pun saya tidak menerima dari jenengan. Tapi jenengan menjustis saya katanya ada uang pribadi untuk saya. Itu yang masih jadi pikiran saya sampai saat ini. Waktu jenengan datang ke rumah saya, jenengan bilang nanti jam 3 klarifikasi. Saya pun juga menunggu telepon dari jenengan gitu. Terus yang paling saya kecewa dengan jenengan waktu perjalanan ke Condromowo, jenengan bilang bahwasanya saya sebagai RT tidak bisa mengayomi. Demo malah ikut-ikutan di depan sendiri. Itu apa gitu loh, maksud jenengan itu apa bilang gitu. Kalau memang kita itu ada salah, duduk bersama monggo. Jenengan sebagai ulama besar seharusnya jenengan punya wawasan dan pemikiran yang jauh. Jangan di dalam konten gitu loh. Dan saya pun bukti-bukti saya semua ada. Oke, boleh saya jawab Pak RT? Siap, monggo. Saya jawab pertama bahwa saya itu bukan ulama Pak RT. Saya itu cuman orang kampung yang tidak tahu ilmu agama. Saya bukan ulama, saya bukan kiai. Itu yang pertama. Yang kedua gini Pak RT. Masalah adab atau etika ketika saya meminta maaf jam 2:30 itu, kalau memang itu menurut jenengan saya tidak beradab, untuk yang kedua kalinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Karena begini Pak RT, saya meminta maaf itu murni dari kerenteknya hati. Dan saya punya sebuah prinsip, ketika kita mau berniat baik itu harus disegerakan. Jangan menunggu nanti-nanti. Karena kita nggak tahu tentang umur kita. Jadi ketika saya merasa bersalah, bukan hanya ke jenengan, bahkan ke istri saya atau ke teman saya, kalau saya didiamkan atau saya itu diam, itu saya nggak bisa. Jadi saya itu kalau ada masalah, cepat harus segera diselesaikan. Saya nggak bisa didiamkan, apalagi berdiam-diam itu saya tidak bisa. Jadi itu murni kerentek dari hati saya, pengen segera minta maaf ke jenengan. Tapi kalau ternyata itu salah karena waktunya yang malam saya datang, ya saya mohon maaf. Yang jelas niat saya baik, saya ingin meminta maaf ke jenengan. Terus yang kedua Pak RT, yang jenengan sampaikan, saya perjalanan ke Condro bicara ngalor ngidul, itu videonya sudah saya hapus, sudah saya take down. Itu sebagai bentuk permohonan maaf saya.
Dan yang perlu saya jelaskan Pak RT bahwa kejadian yang terjadi kepada saya itu semuanya demi Allah, demi Rasulullah. Saya sampaikan murni dari luar tubuh saya, jadi bukan dari dalam diri saya. Karena memang apa yang saya rasakan itu perlu saya jelaskan bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya tidak bisa saya jelaskan ke jenengan, termasuk tentang sebuah amalan yang saya amalkan. Ketika amalan itu saya amalkan akan membuat saya itu muncul mahabbah atau rasa cinta, sehingga kalau kita semuanya cinta kepada seseorang, nanti yang terlihat di pandangan kita itu semuanya orang tersebut. Begitu pula ketika kita cinta kepada Allah, maka yang terlihat semuanya Allah. Dan ketika hal itu terjadi, maka akan di luar dari kenalaran kita. Kalau di dalam ilmu hikmah yang saya pelajari itu adalah khawatir atau ide, atau bahasa Arabnya khotirah. Itu disebut dengan khotirah robaniyah, yang kedua adalah khotirah malakutiyah, dan yang ketiga adalah khotirah syaitoniyah, dan yang keempat adalah khotirah nafsaniyah. Dan ketika apa yang masuk ke dalam diri saya itu mungkin itu adalah khotirah syaitoniyah atau malakutiyah, saya nggak tahu. Yang jelas saya berbuat salah ke jenengan, saya mohon maaf, dan saya berterus terang dan gentle lah gitu untuk minta maaf jenengan. Saya nggak membela diri sama sekali itu. Makanya waktu itu video-video yang menyangkut dengan jenengan itu semuanya sudah saya take down. Terus ketika saya riadah waktu itu, setelah saya menghajar atau mukul jenengan atau bertarung sama jenengan itu, ngajak ribut jenengan, ngajak bacoan itu, di situ saya mendapatkan petunjuk begini Pak RT. Ini mohon maaf, ini dari saya, jenengan boleh percaya boleh enggak. Petunjuknya itu begini, beliau menyampaikan ke saya bahwa beliau itu adalah dari bangsa Ruhaniyah begitu, yang ngomong saya kayak gitu, yang beliau itu cikal bakalnya tempat tinggal yang saya tempati. Beliau menyampaikan ke saya begini, saya itu intinya beliau itu enggak terima ketika tempat beliau itu di demo kayak gitu. Terus di demo kayak gitu, terus sempat ada yang ngamuk kayak itu, entah siapa kayak itu dia nggak terima. Terus akhirnya gantian beliau itu ke sana dan gantian teriak-teriak, gantian marah-marah ke tempatnya orang, bukan ke rumahnya jenengan, ke tempatnya orang yang mengejek, bukan jenengan sebenarnya, tujuannya bukan jenengan. Nah, beliau itu dari bangsa Ruhaniyah sendiri menyampaikan beliau dari bangsa Rijalul Ghaib yang berada di rumah saya atau cikal bakal saya. Beliau nggak terima tempatnya diteriak-teriaki, terus diledek-ledek, ditantang-tantang kayak gitu, sehingga demi Allah beliau menyampaikan ke saya, ya gantian beliau yang ke sana kayak gitu. Nah, delalah kok panjenengan yang dikersane Gusti Allah untuk hampirin saya karena jenengan RT, jenengan pengen tahu kejadiannya apa kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itulah sampai yang jadi sasarannya kayak gitu. Nah, terus akhirnya video itu pun sudah saya take down kayak gitu. Terus yang ketiga gini Pak RT, masalah tentang, dan jenengan tadi menyampaikan masalah uang. Saya juga ada sedikit ganjalan gitu. Ketika saya sedang riadah, ada yang datang lalu menyampaikan ke saya begini, kita itu kurang kayak gimana kayak gitu. Jenengan saya suruh untuk ngasih sodakoh sudah, terus sampean saya suruh untuk ngasih ke perkumpulan anak muda sudah, terus sampean itu sudah tak suruh untuk nyewa parkir dikasih ke tetangga sudah kayak gitu. Tapi kenapa kok jenengan itu masih juga didolimi kayak gitu, kok masih juga dirusui kayak gitu. Apalagi saya sendiri Pak RT, saya sendiri ini dari saya pribadi ya, saya itu ngasih ke yang tadi saya sebutkan itu bukan hanya itu, tapi juga ada yang saya sisihkan sendiri itu untuk panjenengan kayak gitu. Tapi
panjenengan itu kok sama sekali nggak ada apa ya, nggak ada tanggung jawabnya gitu loh maksud saya gitu. Padahal Partisipasi gitu. iya, padahal yang untuk yang kan yang untuk 5 juta itu kan untuk anak-anak muda kayak gitu kan. Terus ada yang Padahal dua untuk yang 5 juta kan untuk para pekerja, bukan anak muda. Kalau anak muda ya kan lain lagi. Nanti salah lagi nanti. iya. Hmm. Jadi anak muda yang saya maksud itu kan yang masuk ke dalam perkumpulan itu apa namanya itu? Paguyuban. Ya, paguyuban Betul. itu. Nah, terus yang lainnya kan sudah setelah paguyuban itu kan sudah dikasih parkir juga kayak gitu. Terus untuk yang lainnya kan sudah kayak gitu. Dan waktu itu pun saya juga nyerahkan itu juga untuk panjenengan pribadi kayak gitu. Jadi saya kasih 7.500.000 itu untuk yang 5 juta untuk apa namanya untuk paguyuban. Terus paguyuban juga saya kasih parkir itu, tetapi kenapa kok masih ngurusui kayak gitu, Pak RT? Itu yang jadi ganjalan di dalam hati saya kayak gitu. Gini, ini maaf nih saya potong nih. Jenengan merasa jenengan kasih uang saya pribadi. Jadi gini Pak RT, 1 bulan itu saya ngasih 7.500.000 Pak RT. Kayak gini, yang pribadi untuk saya berapa? Yang pribadi untuk panjenengan itu 1.500.000. Dan jenengan mengetahui itu kalau saya menerima. Yang menjadi ya dari dulu kan yang menjadi perantara antara panjenengan ke saya kan lewat karyawan saya. Ya ini, tapi jenengan punya bukti ya Bang enggak? Ya tentunya karyawan saya itu yang saya berikan dan itu menyampaikan untuk panjenengan segini, untuk apa namanya paguyuban itu segini begitu. Berarti jenengan tidak ada bukti, hanya sebuah lisan. Sebentar ya, ini saya tunjukkan bukti ke jenengan. Saya itu banyak buku itu satu gebok gini loh kalau tentang padepokan. Jadi jenengan jangan terlalu seujon dulu dan jangan terlalu percaya sama omongan orang gitu loh. Ini kesimpulannya saya sudah tahu ini kenapa jenengan sangat dendam kepada saya dan juga warga sekitar gitu loh. Saya sudah melihat. Tadi kalau saya gini ya, saya tidak usah terlalu berbicara tentang ilmu gini, ilmu itu. Yang jelas tentang anu aja ya, tentang apa ya? Logika saja. Berarti ketika jenengan di luar kesadaran itu berarti murni dari hati jenengan aslinya. Kan gitu, dari pikiran jenengan. Akhirnya jenengan kemasukan atau apalah. Itu versi saya loh ya. Kalau saya tidak bisa saya percaya dengan Anda. Kalau saya percaya sama jenengan berarti saya itu musyrik. Saya percaya hanya sama Yeah. Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Ya. Bentar, ini saya tunjukkan ya. Ini buku ya, buku di Padepokan ini satu tas gitu tebalnya. Dan saya kasih tahu biar tahu gitu loh. Nggih, monggo. Dan dari parkiran pun memang benar saya yang mengelola, tapi nggak waktu cuma sebentar. Dulu kan perorangan yang mengelola. Jadi jenengan biar tahu gitu loh. Jadi di sini tuh semua komplit. Ini tentang parkiran. Ini di sini tercatat rapi semua. Terus ini tentang paguyuban. Ini tentang sembako. Di bawah tanda tangan warga sekitar. Jadi semua itu jelas tertulis di sini Pak Udin. Maaf saya tidak bisa manggil Gus. Tadi Nggak jangan usah, juga panggil bilang aja, biasa aja. Udin aja nggak apa-apa. Anda kan juga bukan kiai, bukan ulama. Jadi saya manggilnya Pak Udin saja biar enak. Siap, siap. Jadi Siap. jenengan itu jangan gimana? Jangan hanya mendengarkan sebelah pihak Pak Udin. Iya. Biar tahu sebenarnya. Makanya Terus? jenengan statement jenengan bilang RT nggak bisa ngayomi itu memang dari hati jenengan sebenarnya gitu kan. Cuma jenengan nggak berani langsung ngomong ke saya.
akhirnya jenengan berhalusinasi dan jenengan langsung di luar kesadaran jenengan. Iya, Jadi gini, ketika orang kerasukan itu, ini loh versi saya loh ya. Ya maaf ini bukan maksud saya iya, menyinggung ya. iya, Seperti orang yang mabuk. Ketika orang yang mabuk, ya dah, itu pasti ngomong jujur. iya. Ini ya mohon maaf nih ya para netizen ya. Siap, siap. Jadi dari video jenengan itu semuanya tergiring opini bahwa saya itu menerima uang dari jenengan, saya berbuat pembikin onar dan lain sebagainya gitu loh. Iya, sekali lagi saya mohon maaf. Ya, terus sekarang ini kelanjutannya jenengan maunya Ini gimana? Pak Oke RT, lah, saya datang ke Padepokan saya tidak masalah. Tapi ya mohon maaf, ketika saya datang ke Padepokan, nanti yang datang itu bukan saya sebagai RT, tetapi saya sebagai Rikek 90 seorang pemuda. siap, Jadi nanti kasih tahu juga itu para santri-santri jenengan. siap, siap Jangan Pak RT. sampai menunjuk atau memegang badan saya. Ketika Nggak sudah mungkin, memegang badan saya, nanti urusannya sudah beda. saya jamin. Kemarin waktu jenengan ngamuk-ngamuk di sini, santri jenengan ada 3 orang yang langsung memegang saya. Bahkan saya tidak tahu itu tadi ada apa, sudah memegang saya. Ya untungnya saya itu masih pakai sarung. Kalau saya sudah pakai celana pendek, sudah lain nanti urusannya. Pasti itu. Dan saya Iya, pastikan pasti keributan lebih besar andai saya tidak pakai sarung. iya. Nggih, saya jawab nggih Pak RT nggih. Ya, Jadi tadi kalau masalah jenengan bicara tentang saya ngamuk tadi dari dalam hati seperti orang mabuk, ya saya nggak tahu masalah orang mabuk kayak gimana. Tapi yang ya. jelas, Soalnya begini, soalnya saya memang dulu backgroundnya saya seorang pemabuk dan ketika ya, orang itu mabuk, perkataannya pasti jujur. iya, Saya nggak munafik loh. Saya memang orang mabuk tapi dulu iya, saya akui siap, itu. siap, iya, izin jawab ya Pak RT ya. Tadi kan saya sudah menyampaikan yang namanya khawatir atau khatiroh itu ya memang dari dalam hati. Tinggal petunjuknya itu dari setan, apa dari malakutiyah atau robaniyah kan begitu atau dari nafsaniyah. Ya mungkin yang saya lakukan itu mungkin dari setoniyah kayak gitu. Ya memang ya dari dalam hati karena khawatir itu petunjuk itu bisikan itu dari dalam hati kayak begitu. Seperti halnya ketika saya melakukan pengobatan, saya mengobati orang dari kerentek hati ya pakai tanah dan sebagainya itu juga dari dalam hati. Jadi ya benar apa yang jenengan sampaikan itu dari dalam hati ya itu benar kayak gitu. Tapi bukan sesuatu hal yang mengada-ada. Terus yang jadi pertanyaan saya itu begini Pak RT. Ya, Yang jadi pertanyaan saya ketika panjenengan mendapatkan eh, sodakoh atau anggap aja lah pekerja gitu atau mendapatkan sesuatu dari saya. Terus di paguyuban tersebut kan sudah dapat 5 juta ya gitu kan. Dan ya, dan ketika itu kan menurut dari karyawan saya jenengan juga dapat uang pribadi. Nah, yang jadi masalah saya itu begini Pak RT. Ketika jenengan sudah dapat jatah sendiri, terus paguyuban sendiri. Kenapa ketika itu paguyuban yang nyerang saya, yang apa namanya nyerang santri saya, itu panjenengan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Itulah yang membuat saya itu bertanya-tanya. Sedangkan begini Pak Ade, sebentar ya. Paguyuban kan 5 orang dari pemuda sekitar. Berapa 5 orang atau berapa orang itu? Yang sudah dapat uang 5, iya, sudah dapat, 4 orang. iya 4 orang. Sudah dapat uang 5 juta per bulan dari saya untuk menjaga keamanan pondok kayak gitu kan. Terus sudah dapat parkiran dari saya. Tapi kenapa mereka malah gangguin santri kayak gitu? Malah mereka ada dari anggota paguyuban itu yang mengganggu padepokan ketika ruqyah. Terus nantangin saya. Terus merusak dalamnya pondok ketika saya sedang ruqyah. Terus ada juga yang nempeleng santri saya itu. Dan yang membuat saya agak kecewa itu jenengan itu tidak bertanggung jawab dengan itu begitu.
Bukannya mereka itu bagaimana supaya mengayomi pondok, tapi malah ganggu pondok. Itu yang membuat saya kecewa, Pak RT. Mohon maaf sebelumnya. Siap. Nanti saya jelaskan. Ini sudah, jadi sudah selesai belum? Ya. Siap, monggo. Ketika orang itu ngamuk-ngamuk, itu kan sebenarnya katakanlah teman atau saudara jenengan, bahkan orang itu berada di padepokan sebelum adanya saya, kan begitu. Bahkan Ini orang bukan itu saudara saya, Pak RT. Bukan ya, saudara ya, saya, tetangga saya. ya betul. Bahkan kan orang itu jenengan kasih kuasa penuh di parkiran. Ini sebelum saya ada loh ya. Betul Iya, kan? Jadi kan betul. dulu parkiran jenengan serahkan ke salah satu orang itu kan sebelum ada saya. Hmm. Nah, Hmm. akhirnya dari jenengan salah memberikan suatu penguasaan ke seseorang, itu pun menjadikan sebuah konflik di desa terkait tentang parkiran. Setelah seringnya konflik, akhirnya parkiran itu di bawah akhirnya diambil alih Pak Kades. Dan sama Pak Kades diserahkan ke saya. Akhirnya saya kelola semua. Ini ada semua tanda tanya. Terus jenengan bilang ketika orang itu selalu membuat onar, kok malah saya tidak punya tanggung jawab, nggak bisa menyelesaikan, kan seperti itu. Ini asal jenengan ketahui ya Pak Udin ya. Orang itu beberapa kali membuat onar. Sudah saya kasih tahu. Sudah saya beritahu sampai demikian rupa, sampai beberapa kali. Tetapi beliaunya iya, tapi tidak ada bukti sama sekali. Ketika dia emosi yang dilampiaskan di padepokan. Bahkan kita kan bertemu kan juga tidak sekali dua kali. Saya masih ingat kata-kata jenengan pas beliau membuat onar, tapi ini belum tentang penganiayaan tentang santri ya. Ini malah penganiayaan ke jenengan secara langsung. Dulu kan beliau juga pernah membanting jenengan karena membuat onar di dalam padepokan. Ketika itu sudah selesai, kita kan mengadakan sebuah pertemuan. Dan bahkan dia yang berbuat, saya yang meminta maafkan jenengan atas kelakuan dia, kan seperti itu. Mungkin jenengan ingat, dan jenengan bilang, mari Pak RT, kita kalau ada waktu kita ngopi, jangan hanya kalau ada masalah. Tetapi kan jenengan sendiri kan juga orangnya juga amit nyun sewu, jenengan kan orangnya pelupa. Dan itu pun kan tidak terrealisasi. Ngopi bersama atau apakah itu ya mungkinlah karena kesibukan jenengan. Tetapi saya pun juga selalu mengingatkan ke admin jenengan kapan kita ngopi. Ini Gusnya masih di sana, masih pembersihan dan lain sebagainya. Oke lah. Dan si anak itu pun sudah saya kasih tahu beberapa kali. Dia tetap ngelak seperti itu. Akhirnya ya sudahlah, terserahlah. Saya pun juga tidak mau ikut campur kan seperti itu. Tetapi kalau jenengan tanya tentang tanggung jawab, ketika beliau melakukan penganiayaan terhadap santri jenengan, beliau melarikan diri, saya yang mencari. Gitu loh. Dan saya juga mendampingi di Polres, walaupun keadaan saya lagi sakit. Ya juga tahu juga gitu loh. Dan itu pun ketika dia itu katakanlah kalau bahasa Jawanya dia minggat, saya malah yang dicari pengacara jenengan sama keamanan jenengan. Jenengan kan juga punya keamanan juga gitu loh, gak usah saya sebut ya. Nanti saya di drop lagi malah bongko saya nanti. Jadi seperti itu. Saya itu kurang bertanggung jawab bagaimana. Sekarang gini ya, seperti jenengan disakitin terus orang. Jenengan simpen sabar. Tetapi akhirnya meledak. Seperti jenengan melakukan penganiayaan terhadap saya. Begitu juga saya. Ketika saya ngomongin orang tidak pernah dianggap, tidak pernah digape, ya sudah selesai. Saya sudah tidak mau lagi gitu loh. Jadi seperti itu Pak Udin. Jadi jenengan itu kalau jenengan itu gimana? Jadi kan saya mohon maaf, saya ngomongnya kasar, memang saya itu orangnya begajulan. Cuma alhamdulillah saya di sini sama
lingkungan dipercaya menjadi RT, ya alhamdulillah bisa mengontrol diri saya. Gitu loh. Jadi jenengan ini jangan termasuk omongan yang kiri, tadi jenengan tidak mendengar omongan yang kanan. Itulah yang menjadi kan perselisihan kan seperti itu gitu loh. Jadi jenengan seharusnya terima dari sini, masukin dalam hati dan berpikir lalu keluarlah dari mulut seperti itu. Ya mohon maaf kalau saya gimana ya katakanlah marahin jenengan gitu loh. Siap, 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 siap. Dan juga jenengan tahu ya, saya tidak pernah mendapatkan uang pribadi yang jenengan sebutkan 1.500.000, saya tidak pernah. Kalau memang ada manajemen jenengan atau siapapun yang bermain, nanti pasti akan saya habisi juga sekalian, tidak masalah saya. Karena fitnahnya sudah melebar luas di media sosial. Oh, jadi uang yang saya kasih ke Paguyuban 5 juta, terus sampai 1.500.000, terus yang itu berarti sampai tidak menerima gitu. Intinya sampai mau bilang seperti itu. Ya siap. Gini, saya hanya menerima uang 5 juta. Paham? Yang 1 juta untuk 2 lingkungan. Yang 4 juta untuk para pekerja 4 orang itu. Ketika pembagian, mereka itu memberikan saya untuk beli rokok dan Pak RW pun juga dikasih. Tapi kan itu kan bukan dari jenengan, dari mereka para pekerja. Kan seperti itu. Jadi begitu yang pas. Gitu loh. Jadi Gini jenengan aja. pun harus jenengan selidiki gitu loh. Enggak, Pak Arte. Ini kalau masalah seperti ini tidak bisa diselidiki, ini harus diselesaikan. Kalau memang Ya. jenengan di pihak yang benar gitu. Sampean saya undang untuk datang ke pondok, kita selesaikan masalah ini. Karena saya memberikan uang segitu, gitu. Ya. Saya memberikan uang segitu. Saya tidak mempermasalahkan masalah uangnya. Ini masalah tentang kebenarannya, begitu. Betul. Saya selalu kalau jenengan mau lurus, mau menjaga sebuah kebenaran, menegakkan sebuah kebenaran sama seperti saya. Walaupun saya seperti bertato segini, saya orangnya anti gitu loh. Siap. Saya sebenarnya Saya pun sudah juga tahu jenengan bukan dari orang dulu yang lah. baik. Saya terangkan ya, saya bukan orang yang baik, tapi saya hanya orang yang ingin belajar baik dan lebih menjadi orang baik. Seperti itu. Iya, Pak RT. Saya kenal dari jenengan itu dari mulai saya masih buka usaha sebelum saya punya padepokan. Jadi saya sudah kenal jenengan lah. Kalau jenengan itu orangnya tegas dan ndak mata duitan, ndak neko-neko gitu. Tapi Ya, yang jadi masalah saya begini, Pak RT. benar. Ketika kemarin dari pihak panjenengan membuat paguyuban, ya kan? Paguyuban yang tujuannya untuk mengamankan padepokan. Tapi beliau malah mengganggu pondok saat saya sedang ruqyah. Beliau masuk dalam banting saya, terus bahkan kitab saya ada yang ditendang, itu ada Al-Qur'annya, terus nempeleng santri saya. Itu yang membuat saya itu benar-benar kecewa di situ. Padahal selain dikasih jatah per bulan 5 juta kan juga saya kasih parkiran, dan parkiran itu pun saya nyewa lahannya 25 juta begitu. Jadi masalahnya Oke. sekarang sudah selesai antara saya dan panjenengan. Saya cuma minta pembuktian dari apa yang tadi jenengan sampaikan. Kalau Ya, panjenengan mau minta klarifikasi, tunjukkan buktinya sama saya. Kalau sampean tidak menerima apa yang tadi saya sampaikan, hanya menerima 5 juta saja, saya undang ya, jenengan untuk datang ke pondok saya. Dan satu hal ya, lagi, Pak RT, satu hal lagi, ya, yang ini belum selesai. Saya sama sekali di sini tidak ada masalah dengan warga. Saya tidak ada kebencian dan tidak ada sama sekali permasalahan dengan warga. Ini masalah pribadi saya dengan panjenengan dan dengan paguyuban. Jadi jangan betul. menyebutkan warga di sini. Terus tentang demo, Pak RT. Kenapa kok saya bilang sama itu menggerakkan, ikut di dalam menggerakkan orang demo ke saya? Karena pertama begini, Pak RT. Apa yang menjadi tuntutan warga saya lakukan kan gitu. Terus saya mencoba untuk berbuat sebaik mungkin dengan cara memberikan kepaguyuban itu, termasuk ke warga itu. Nah, yang jadi masalah saya ini ke panjenengannya, bukan ke siapa-siapa.
Yang jadi masalah saya waktu ada demo itu, Siap. kenapa kok tidak dimusyawarahkan dengan saya atau tidak musyawarah di desa, tetapi panjenengan juga ikut demo di situ? Itu yang jadi masalah buat saya. Siap. Masalahnya di mana? Ya. Bukankah seharusnya panjenengan melarang atau bahkan musyawarah di balai desa kalau memang ada opini atau ada tuduhan kepada saya? Bukannya seperti preman teriak-teriak begitu, Pak RT? Siap. Ini saya terangkan dulu ya. Ini Mas Lidi Paguyuban, jenengan kan tadi bilang pembentukan paguyuban. Siap, Jadi paguyuban itu yang membentuk bukan warga sini loh ya, bukan 4 orang siap, itu loh. siap, Paguyuban itu yang membentuk orang Padepokan sendiri atas rekomendasi dari pengacara jenengan. siap. Terus, terus kenapa warga ketika demo juga ada yang marah? Jenengan pernah menyidak sebuah parkiran bersama pengacara jenengan. Jenengan Siap. kan ada statement jenengan bilang ini parkir lahannya saya, malah ada yang orang parkir tarifnya sampai 50.000. Jangan ingat nggak itu? Siap. Nah, dengan seperti itu orang yang melihat video jenengan, otomatis orang yang berada di parkiran pun juga kecewa. Siapa orangnya yang berbuat seperti itu? Kenapa tidak langsung dirembukan dulu, tapi kenapa langsung diunggah di media sosial? Itu yang membuat warga kecewa. Terus terkait orang yang sering bikin onar tadi. Jadi begini, orang dewasa itu tidak bisa dilihat dari umur, tetapi dari pikirannya. Belum tentu orang yang sudah tua itu memiliki sifat yang dewasa. Tapi bisa saja orang yang posturnya tua, tetapi pikirannya malah anak kecil. Gitu loh. Terus terkait demo, ini saya jelaskan ya. Ini bisa direkam, tidak masalah direkam, saya orangnya fan-fan saja, yang penting saya tidak menyebutkan sebuah nama, kan seperti itu. Terkait demo, saya bangun jam 12:30 siang. Setelah saya bangun, ada beberapa warga yang WA atau yang telepon kepada saya pribadi. Pak RT, nanti jam 3 katanya ada demo. Lah, info dari mana? Tadi si A sama si B ke rumah saya. Bilang begitu. Akhirnya saya kasih tahu, saya tidak tahu terkait demo. Akhirnya setelah jam 2, saya menelpon ke seseorang. Halo, apa benar nanti ada demo? Siap, nanti jenengan sama Pak RW saja. Sudah cukup. Nah, kenapa saya di depan warga saya itu sudah ada yang mendatangi, yang mengajak? Terus kenapa saya di depan waktu demo? Saya tidak mau warga saya ada yang berbuat anarkis. Makanya saya ada di depan. Tetapi saya pun juga saya dan warga sempat terprovokasi. Karena waktu demo ada tendangan dari dalam, dan itu saya mendengar sendiri. Tapi ketika saya terprovokasi, saya sama Pak Babinsa, saya digeret. Pak RT, jangan terprovokasi. Akhirnya saya mencoba menenangkan warga saya yang sedang marah-marah. Jadi seperti itu. Dan saya pun juga mendengar sekitar jam 10 ada pertemuan di salah satu rumah warga saya. Tetapi saya tidak terlibat di dalamnya. Sebenarnya jenengan lebih jeli, Pak Udin. Sepak terjang jenengan kan lebih gimana? Lebih solid bagi saya. Bahkan pasca demo 4 hari, saya dihampiri keamanan jenengan. Dan di situ saya 4 orang saya bersumpah di atas Al-Quran. Beliau saya suruh ngerekam. Sampaikan ke Pak Udin bahwa saya tidak terlibat terkait demo. Itu apa enggak kesampaikan jenengan, Pak Udin? Tidak. Nah, ya itu anehnya kan di situ. Padahal kan beliau kan jenengan gaji juga 1 bulan berapa. Saya juga tahu itu loh.
Jadi seperti itu. Jadi jenengan itu jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan jenengan atau YouTube jenengan atau pengobatan jenengan. Jenengan itu harus lebih ke sosial bermasyarakat seperti dulu gitu loh. Ya Siap, mungkin siap. oke lah mungkin itu kekilafan jenengan karena kesibukan jenengan karena jenengan ingin berbuat baik, ingin membantu orang, bahkan sampai jenengan tidak mengindahkan warga sekitar kan seperti itu. Jadi silaturahmi yang penting Mbak Udin. Siap. Silaturahmi dan komunikasi itu lebih penting karena pada dasarnya tidak ada orang yang mati bisa menguburkan dirinya sendiri. Orang kaya, orang ganteng, orang cantik, ketika mati yang menguburkan ya orang seperti saya ini, kuli bangunan seperti ini. Jenengan pernah Siap, lihat siap. nggak orang kaya, orang berpangkat menggali kuburan? Siap, siap. Oke. Kan tidak pernah. Pasti orang miskin yang menggali kan seperti itu. Jadi itulah Iya. pentingnya silaturahmi dan komunikasi gitu loh. Siap. Jadi ya mohon maaf kalau kata-kata saya agak keras. Memang orang saya itu orangnya begini. Ini belum kalau emosi loh. Kalau saya sudah emosi, Pak, lain lagi nanti. Jangan nanti saya takut telat. Ya. Walaupun saya tidak punya ilmu kebal, ilmu apapun, saya orangnya tidak pernah takut sama siapapun. Asalkan saya benar. Saya hanya takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap. Oke. Jadi Oke. sudah jelas sekarang bahwa ada oknum-oknum yang menggerakkan demo, tapi yang jelas itu bukan panjenengan. Jadi masalah ini juga nanti saya ingin bertatap muka langsung dengan panjenengan. Saya undang panjenengan untuk datang Itu ke pondok saya. soal itu biar menjadi PR jenengan lah. Siap. Terus kalau masalah tentang paguyuban ini juga saya minta jenengan untuk klarifikasi ke saya, baru saya bisa klarifikasi ke media sosial. Karena di paguyuban itu kan tujuannya untuk mengamankan padepokan, sudah mendapatkan gaji dan sudah dapat parkiran, tapi masih bikin keributan itulah yang membuat saya itu bertanya-tanya tentang hal itu kayak gitu. Terus kalau tadi masalah silaturahmi begini Pak RT, saya sebenarnya sangat menjaga silaturahmi, tetapi karena saya itu menerima tamu dari mulai saya bangun tidur sampai saya tidur lagi, sehingga untuk menyambungkan silaturahmi tadi saya lewat karyawan saya, lewat orang-orang yang saya percaya, termasuk tadi yang saya perintahkan untuk memberikan sodakoh itu tadi kayak gitu. Jadi itu adalah sebagai wujud. Maaf, saya potong ya. Siap. Itu yang jenengan beri tanggung jawab itu orangnya cewek atau cowok? Cewek. Waduh, ya itu kalau cowok sudah habis. Hari ini juga saya jemput juga gitu loh. Kalau cewek saya nggak bisa. Ya gini aja wis. Nanti sampai saya undang ke pondok untuk klarifikasi hal itu. Ya. Jadi saya minta jenengan untuk datang ke pondok saya lalu mengklarifikasi tentang tadi apa yang jenengan sampaikan. Kalau sudah jelas, maka nanti akan saya jelaskan di media sosial. Oke, siap. Nggih, ngoten mawon Pak RT Riki. Matur suwun atas masuknya ke room saya. Masuk di room jenengan. Nggih, dan saya mohon jenengan mau datang ke pondok saya atau saya ke tempatnya jenengan. Insya Allah, siap. Saya tunggu. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke. Mohon maaf untuk semua saudara-saudaraku yang tadi mendengar percakapan saya dengan Pak RT Riki. Insya Allah beliau itu orang yang baik, saya kenal dengan beliau. Dan dengan warga, dengan tetangga sekitar pun juga saya baik. Tidak ada masalah apa-apa. Masalahnya hanya ketika ada beberapa warga yang waktu itu dibuatlah sebuah paguyuban dan tugasnya untuk menjaga keamanan pondok dan juga sudah dikasih parkiran, tetapi menyerang
Padepokan pernah saya waktu lagi ngaji itu tiba-tiba masuk ke dalam, terus setelah itu sempat nendang kitab saya dan bikin keributan di sana gitu. Dan masalah tentang demo itu tadi beliau sudah menyampaikan bahwa sebenarnya ada yang menggerakkan tapi bukan beliau begitu, bukan beliau. Ada orang-orang yang menyuruh mendatangi rumah satu persatu tapi bukan beliau gitu. Semoga saja nanti Pak RT Riki mau datang ke pondok saya dan nanti bisa jelas dengan sejelas-jelasnya. Saya mohon maaf untuk semua yang mendengar ucapan saya, dan semoga untuk semua saudaraku dimanapun berada, seduluran selawas senging welase Gusti Allah. Saya manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.